Hari ini rancangan undang-undang TNI yang sudah disahkan dan kita menganggap ini sebagai suatu undang-undang TNI yang baru. Kita akan melihat setelah undang-undang TNI ini disahkan, ke depan juga akan ada revisi-revisi undang-undang, baik itu di Polri, baik itu di Kejaksaan, dan ini pasti terjadi. Tidak mungkin gitu. Jadi kalau 2024 ada partai coklat, 2029 ini akan ada partai loreng. Hai korban ghosting, yang namanya diselingkuhin itu pasti rasanya sangat menyakitkan bagi diri kita. Ketika kekasih kita yang sudah sekian lama bersama kita dan kita sepakat bahwa kita akan hidup untuk saling mencintai, hidup semati. Tapi ternyata di pertengahan jalan kita diselingkuhi. Ini galaunya bisa galau brutal nih gitu. Dan akibat atau perilaku tentang perselingkuhan itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekasih, cinta, romansa, bukan. Tapi juga antara hubungan yang ada dari DPR dan juga rakyat, dari pemerintah dan juga rakyat. Karena kalau dilihat secara hubungan, harusnya hubungannya DPR ya bersama rakyat, hubungannya pemerintah ya bersama rakyat. Bukan akhirnya berselingkuh kemudian menyakiti hati rakyat. Kenapa demikian? Karena ternyata apa yang kemudian diinginkan oleh masyarakat, apa yang kemudian menjadi harapan oleh masyarakat selalu tidak terpenuhi. Dan yang dipikirkan hanyalah tentang egoisme yang kemudian dimiliki oleh wakil-wakil kita, oleh pemerintah-pemerintah kita, bahwa inilah kebenarannya, inilah kebutuhannya gitu. Padahal kita gak pernah butuh gitu. Ini ibaratnya ya kan, ada satu tempat di mana daerah ini sebenarnya tidak ada sungai sama sekali. Daerah ini tidak ada danau sama sekali. Kita hanya butuh aspal, tapi yang dibangun malah jembatan. Padahal gak ada sungai gitu. Buat apa jembatan nyebrang? Kita gak butuh. Nah, hal-hal begini ini yang sering kali terjadi, yang terutama terkait dengan perubahan-perubahan undang-undang yang kemudian ada di Indonesia. Dan kita melihat bagaimana dalam berbagai macam tahun akhir-akhir ini perubahan-perubahan undang-undang seringkali terjadi bukan karena urgensi dan menjadi kebutuhan masyarakat, tapi lebih kepada hasrat dan keinginan para pejabat serta politisi. Terakhir kita melihat bagaimana revisi Undang-Undang TNI yang akhirnya disahkan oleh Ibu Puan Maharani dalam sidang paripurna yang hari ini sudah sah gitu. Setelah kemarin rame tentang aktivis kontras yang kemudian mendatangi hotel menggerebek gitu kan. Tapi akhirnya hari ini sudah sah dan semuanya sudah berlalu. Kita melihat bagaimana ritmenya selalu sama. Hal yang kemudian menjadi khawatiran adalah tentang bagaimana akhirnya dui fungsi ABRI ini akan kembali lagi. Kita melihat soal dui fungsi ini kan sebenarnya suatu ide konsep di masa Orde Baru yang pernah diterapkan juga, pernah dimiliki juga. Pada intinya adalah satu, militer punya fungsi tentang pertahanan negara kita. Yang kedua, militer sebagai pemegang kekuasaan dan mengatur negara. Itu dui fungsi ABRI. Tapi ketika kemudian dilihat tentang UU TNI, apakah kemudian benar dui fungsi ABRI ini ada atau tidak gitu. Kalau dilihat secara eksplisit tentang dengan pasal-pasalnya terkait dengan kalimat-kalimat yang ada di Undang-Undang TNI hari ini, nggak ada yang kemudian menjelaskan bahwa militer itu memiliki pemegang kekuasaan atau militer berperan untuk mengatur negara. Nggak ada. Memang tidak ada. Secara eksplisit kalimat itu ada di dalam pasal-pasal perubahan UU TNI hari ini. Tapi kalau dilihat sebenarnya dalam pasal 7 ayat 2 itu ada suatu penjelasan bahwa tugas lain sebagai seorang militer selain pertahanan, dia juga punya tugas-tugas lain, 16 tugas lain. Lah, di sini yang kemudian menjadi satu titik bahwa sebenarnya hal-hal inilah yang kemudian akhirnya akan mengambil alih kekuasaan. Hal-hal inilah yang kemudian akhirnya akan mengatur tatanan negara kita. Dan gaya terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang ini selalu sama. Kita melihat bagaimana RUU KPK, kita melihat bagaimana RUU Minerba, kita melihat bagaimana RUU Omnibus Law. Itu ritmenya sama, cara mainnya sama. Apalagi hari ini, menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, menjelang Lebaran gitu kan. Di mana para pemerhati seperti mahasiswa yang suka demo ini nggak bisa gitu karena pulang kampung semua sudah sudah liburan semua, momentumnya pas gitu menjelang akhir-akhir menuju Idul Fitri. Jadi orang-orang yang berdemo sudah nggak ada gitu untuk kemudian melihat bagaimana UU TNI ini harusnya tidak disahkan. Dan
ada berbagai macam hal yang memang seharusnya nggak bisa untuk kemudian ditempati dalam posisi-posisi ini. Misalnya, kita melihat bagaimana tokoh-tokoh yang ada di negara kita sepakat bahwa sebenarnya masa lalu tentang difungsi ABRI ini nggak ada dalam UTNI ini, tidak terlalu banyak lah gitu kan. Tapi ini akan membuka keran-keran itu gitu. Misal ketika kita melihat ada dua hal yang memang kalau dimasuk-masukkan ini nggak masuk akal tetap gitu. Kalau yang lain kan masih bisa gitu. Kayak Kementerian Pertahanan, oke lah masih bisa dimasuk-masukkan, masih bisa dihubung-hubungkan, masih bisa ditarik benang merahnya, masih bisa dikorelasikan mungkin gitu. Meskipun itu tetap bukan sebuah kebenaran gitu, bukan sebuah kebaikan juga gitu, karena akhirnya nanti bingung tata kelola manajemennya seperti apa. Oke, kita lihat bagaimana dua lembaga, dua kementerian yang kemudian ini nih aneh nih, kok bisa TNI aktif bisa menjabat dua-duanya dan berada di lembaga sipil ini. Kita lihat misalnya seperti tentang Kejaksaan Agung, kemudian Mahkamah Agung. Ini kan dua lembaga yang gak masuk akal gitu. Kenapa TNI aktif masih bisa menjabat di sana? Kalau netizen bilang kan, ya sudahlah dari dulu mending daftar CPNS, jangan daftar militer, jangan daftar TNI. Kalau ujung-ujungnya cita-citanya mau jadi hakim, kalau ujung-ujungnya cita-citanya mau jadi jaksa. Dan kita lihat arti dari dua lembaga ini sebenarnya posisinya kan ingin mengendalikan tentang apa hukum dan hakim. Selesai. Negara kita negara hukum. Persoalan-persoalan yang ada di negara ini pasti tentang hukum. Yang mengendalikan itu semua ya hakim. Maka ketika dua lembaga ini yang berkaitan tentang hukum dan hakim dikuasai oleh militer-militer dan semuanya masuk di sana, maka selesai sudah urusan negara ini yang akhirnya ujung-ujungnya kepada pengaturan negara pemegang kekuasaan. Tidak terjadi, tidak tertulis secara eksplisit bahwa itu terjadi di fungsi ABRI, tapi peran-peran itu ada. Nah ini yang kemudian akhirnya bermasalah, dan dari 16 ini, 16 lembaga atau 14 lembaga kementerian itu sebenarnya tidak melulu atau tidak harus bahwa TNI aktif ini ketika memang ingin membantu dalam proses-proses itu kemudian mereka harus masuk, kan nggak mesti gitu. Ketika teman kita punya masalah dengan keluarganya misalnya, kita kan nggak mesti harus jadi keluarganya mereka dulu. Kan nggak mungkin gitu. Masa kita carikan anaknya yang masih single ya kan, yang masih jomblo, kemudian kita nikahkan dulu, baru kita ikut membantu persoalan keluarga di sana. Kan nggak gitu caranya. Ini kan aneh gitu. Masa iya kita harus bergabung dulu agar kemudian kita bisa membantu untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini? Kan enggak. Toh konsep-konsep tentang tata kelola pemerintahan ini banyak, ada collaborative governance, ada inclusive governance, di mana pengambilan keputusan, ya kan, peran-peran ini juga bisa dilakukan secara bersama-sama tanpa harus terlibat di dalamnya. Kenapa gitu? Kenapa harus masuk gitu kan? Ini kan pertanyaan-pertanyaannya gitu. Sedangkan kita tahu gitu bahwa ya semuanya boleh lah untuk kemudian memperjuangkan dan memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Karena presiden kita kan selalu bilang bahwa ya bangsa ini terlalu besar lah untuk diurus sendiri. Iya gitu. Tapi kalau akhirnya double-double kan kasihan juga. Kasihan APBN-nya yang terus bengkak ya kan. Karena katanya mau efisiensi tapi nanti gajinya malah nambah 2 kali. Ini kan repot nih gitu. Dari berbagai macam persoalan ini kita akhirnya melihat bahwa sebenarnya memang proses-proses ini hanyalah suatu kepentingan-kepentingan elit-elit tertentu. Kalau ditarik benang merah, kenapa sih harus ada pengesahan ini gitu? Kenapa harus ada terkait dengan perubahan revisi Undang-Undang TNI? Ini pasti tentang kepentingan-kepentingan tertentu di masa depan. Dan kalau hari ini rancangan Undang-Undang TNI yang sudah disahkan dan kita menganggap ini sebagai suatu Undang-Undang TNI yang baru, kita akan melihat setelah Undang-Undang TNI ini disahkan, ke depan juga akan ada revisi-revisi undang-undang, baik itu di Polri, baik itu di Kejaksaan, dan ini pasti terjadi. Pasti. Kita akan melihat itu, pasti terjadi. Dan sebenarnya dari berbagai macam perubahan-perubahan ini, kalau dilihat, entah ini benar atau tidak, tapi kalau dilihat perubahan-perubahan undang-undang yang terjadi hari ini adalah sebagai modal politik, adalah sebagai modal untuk kontestasi politik di masa depan. Entah 2029 atau di politik-politik lainnya. Karena yang namanya kebijakan, yang namanya undang-undang tidak akan terasa sekarang.
Dulu kita mungkin merasa bahwa oh Omnibus Law ini baik, oh KPK ini baik. Pada akhirnya kita melihat bagaimana kemudian alat-alat itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Bagaimana akhirnya perusahaan-perusahaan juga ya begitu-begitu saja. Semuanya untuk menarik investor, tapi pada akhirnya alam kita dikorbankan. Dan hari ini kita mulai merasa tentang itu. Dan sama, UU TNI juga suatu saat akan kita rasakan. Apalagi Polri dan Kejaksaan juga nanti akan berubah. Jadi kalau dilihat misalnya kita ingin melihat bagaimana pernyataan-pernyataan sebelumnya yang kemudian pernah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bapak Presiden kita pernah mengatakan tentang koalisi permanen. Bapak Presiden kita pernah mengatakan ya sudahlah kepala daerah mending dipilih oleh Presiden. Ya supaya kos politiknya tidak terlalu banyak. Sampai akhirnya kita melihat bagaimana peristiwa 2019-2024 ketika kemudian partai-partai coklat itu mulai bermain di berbagai macam lini-lini kekayaan negara kita, di berbagai macam kepentingan-kepentingan politik praktis, maka ketika ini terjadi, hari ini undang-undangnya sudah ada, bukan tidak mungkin kalau untuk kemudian memanfaatkan TNI ini sebagai kepentingan-kepentingan politik militer di masa depan. Ini bukan tidak mungkin gitu. Jadi kalau 2024 ada partai coklat, 2029 ini akan ada partai loreng. Ada nih gitu. Meskipun pada akhirnya yang namanya masyarakat ya, dari berbagai macam proses-proses yang terjadi begitu cepat dan kilat, ya kita hanya menerima karena proses-proses ini terlalu cepat untuk kemudian kita tanggapi, proses-proses ini terlalu sangat cepat lah, sehingga kita untuk sekedar bernafas kemudian berteriak bahwa ini tidak baik dan harus ditolak, nggak sempat. Sudah keburu diketok duluan, sah duluan gitu. Sehingga jalan-jalan satu-satunya ya judicial review gitu kepada mahkamah. Tapi pada akhirnya sebenarnya meskipun kita sadar bahwa masyarakat ini tidak terlalu berpikir tentang sudahlah pada akhirnya kan undang-undang ini tidak juga berdampak kepada kita gitu kan. Iya untuk hari ini memang begitu gitu. Dan kita memang tahu bahwa apapun yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat, asalkan masyarakat ini senang aja, asalkan kita sejahtera aja, terserahlah mau diatur oleh militer, mau diatur oleh sipil, mau dibagi kekuasaannya, asalkan kita bahagia gitu, asalkan masyarakat sejahtera, itu aja sebenarnya. Poin pentingnya di situ saja sebenarnya. Tapi ketika dilihat, ternyata selama ini tidak ada kejelasan kapan korupsi akan selesai, kapan narkoba akan selesai, kapan kemudian bangsa ini akan maju, kapan kemiskinan akan selesai. Target itu kenapa tidak pernah kita dengar dari pemerintahan-pemerintahan silih berganti. Seolah-olah ketika pergantian kekuasaan ini hanyalah tentang pergantian pemain. Oke, korupsi Pertamina terbongkar, oke, pagar laut terbongkar, tapi apakah itu tuntas hingga akhir? Kemudian kita menjamin bahwa di masa depan itu tidak akan terjadi lagi. Kan ini permasalahannya yang kemudian harus diselesaikan dengan good governance, clean governance, kolaboratif dan inklusif governance, sehingga semua hal ini adalah untuk kebaikan masyarakat, bukan kepentingan-kepentingan golongan yang pada akhirnya sikapnya sama saja. Tapi apapun itu, sebagai masyarakat kita terus berharap agar pemerintahan ini terus baik, tidak hanya memberikan program makan bergizi gratis, tapi memang memberikan program yang bergizi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik secara kesejahteraan, bergizi secara otak, dan bergizi secara hal-hal lainnya. Jadi jangan hanya perut yang kenyang, tapi otak kita kosong, sehingga kita tidak bisa untuk kemudian menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan masa depan. Jadi pemerintah jangan jangan seenaknya sendirilah. Ya, berbagai macam hal yang kemudian disampaikan oleh masyarakat juga perlu didengar, juga perlu diterima. Jangan semuanya benar sendiri. Toh yang akhirnya merasakan adalah masyarakat. Oke, berpikir bahwa kalian tentang kemajuan Indonesia ini, tapi kita kan juga pengen merasakan kesejahteraan itu. Apapun itu, pilihannya adalah bagaimana akhirnya seluruh undang-undang TNI yang hari ini sudah sah, kita hanya perlu melihat bahwa apakah TNI di luar 16 kementerian dan lembaga itu akan mengundurkan diri dan pensiun, atau mereka tetap berada pada posisi-posisi itu. Apakah berani pemerintahan kita untuk menyelesaikan itu semua yang ada di BUMN, yang ada di Bulog, yang ada di Sekretaris Negara? Kita akan melihat bagaimana kemudian undang-undang ini yang katanya ingin memberikan supremasi hukum dan supremasi sipil terjadi. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka pilihannya adalah pukul mundur pegawai asosiasi kita, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kabar besti.